Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan dibahas Kimia kelas 11 part 2 oleh saya, Febrilian Anggraini, salah satu anggota dari tim KKN PPM UGM Samigaluh 2021. Telah disebutkan pada part pertama bahwa topik kimia kelas 11 ada 10, yaitu termokimia, laju reaksi, kesetimbangan kimia, koloid, stoikiometri larutan, asam basa, larutan penyangga, hidrolisis garam, kelarutan, dan hidrokarbon. Nah, pada kimia kelas 11 ada 5 topik dalam part 2 ini. Semangat yuk! Pembahasan yang keenam ada asam basa, teori, larutan, dan titrasi asam basa. Untuk teori asam basa, yang pertama ada teori Arrhenius yang menyebutkan asam adalah zat yang dalam pelarut air melepas ion H+. Contohnya pada HCl menjadi H+, plus Cl-. Sedangkan basa adalah zat yang dalam pelarut air melepas OH-. Contohnya pada CaOH 2 kali menjadi Ca2+ plus 2 OH-. Lalu untuk teori Bronsted-Lowry yang menyebutkan asam adalah pendonor proton atau H+, sedangkan basa adalah akseptor proton atau H+. Contohnya pada HCl direaksikan dengan H2O menjadi Cl- plus H3O+. Lalu ada teori Lewis yang menyebutkan asam adalah akseptor pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah pendonor pasangan elektron bebas. Contohnya pada NH3 direaksikan dengan BF3 menjadi NH3BF3, di mana asam adalah atom B pada BF3, sedangkan basa adalah atom N pada NH3. Selanjutnya ada larutan asam basa. Nah, larutan ini adalah larutan asam basa yang memiliki derajat atau tingkat keasaman atau kebasaan yang diukur dalam pH dan pOH. pH sendiri memiliki arti derajat asam basa larutan yang diukur berdasarkan H+ larutan. Nilai pH sendiri bisa dicari dengan pH sama dengan min log H+. Nah, nilai pH yaitu 1-14. Semakin besar H+, maka makin kecil nilai pH. Keasaman berbanding terbalik dengan nilai pH. Kebasaan berbanding lurus dengan nilai pH. Lalu untuk larutan dengan pH kurang dari 7 bersifat asam, pH sama dengan 7 bersifat netral, dengan pH lebih dari 7 bersifat basa. Untuk pOH memiliki arti derajat asam basa larutan yang diukur berdasarkan OH- larutan. Untuk mencari nilai pOH bisa dengan pOH sama dengan min log OH-. Hubungan dari pH dan pOH adalah dapat diturunkan dari derajat asam basa yang dimiliki air yang bersifat netral atau pH sama dengan pOH. Di sini ada asam dan basa, juga ada yang kuat dan lemah. Ciri-ciri dari asam basa yang kuat adalah mudah terion, karena ikatan antar atom mudah lepas, akibat jarak antar inti atom pada molekul yang sangat jauh. Sedangkan untuk asam dan basa yang lemah adalah sukar terion, karena ikatan antar ion sulit lepas akibat jarak antar inti atom pada molekul yang sangat dekat. Sedangkan untuk alfa atau derajat disosiasi dari asam basa kuat sama dengan 1 atau terion sempurna. Sedangkan untuk asam basa lemah memiliki derajat disosiasi antara 0 sampai 1 atau terion sebagian, sehingga terjadi kesetimbangan. Konsentrasi asam basa kuat. Untuk asam kuat yang memiliki atom monovalen bisa menggunakan molaritas dari asam tersebut, sedangkan untuk atom yang divalen dikalikan 2. Begitu juga dengan basa kuat. Untuk monovalen bisa menggunakan konsentrasi atau molaritas dari basa tersebut, sedangkan untuk divalen dikalikan 2. Nah, reaksi ionisasi asam basa lemah merupakan reaksi kesetimbangan yang memiliki nilai konstanta ionisasi asam basa atau biasa disingkat dengan Ka dan Kb. Untuk mencari Ka atau tetapan ionisasi asam menggunakan rumus Ka sama dengan konsentrasi H+ dan dikali konsentrasi anoda dibagi konsentrasi dari senyawa asam tersebut.
Sedangkan untuk mencari Kb atau tetapan ionisasi basa bisa menggunakan Kb sama dengan molaritas OH- dikali molaritas katoda dibagi molaritas senyawa basa tersebut. Untuk Ka, semakin besar nilai Ka, maka akan semakin kuat sifat suatu asam. Sedangkan untuk nilai Kb, semakin besar nilai Kb, maka akan semakin kuat sifat suatu basa. Selanjutnya, untuk konsentrasi dan sifat konsentrasi dari Ka dan Kb sama dengan sebelumnya. Di sini ada hubungannya tentang derajat ionisasi dengan tetapan ionisasi asam maupun basa. Untuk tetapan ionisasi asam lemah, alfa sama dengan akar dari Ka per Ma, sedangkan untuk basa lemah, alfa sama dengan akar Kb per Mb. Dapat dikatakan untuk derajat ionisasi bisa ditulis untuk asam lemah adalah Ka sama dengan Ma dikali alfa kuadrat, sedangkan untuk basa lemah Kb sama dengan Mb dikali alfa kuadrat. Hubungan nilai tetapan ionisasi asam basa dan pasangan konjugasinya dengan Kw sama dengan 10 pangkat minus 14. Nah, dari perkalian Ka dikali Kb adalah Kw atau 10 pangkat minus 14. Karena nilai pH ini adalah 1 sampai 14. Selanjutnya ada titrasi asam basa. Nah, di sini ada pH campuran, yaitu jenis larutan. Yang pertama adalah asam kuat dengan asam kuat. Untuk mencari konsentrasinya, maka bisa H+ sama dengan mol H+ total dari dua senyawa jenis larutan tersebut dibagi dengan volume total, maka akan didapatkan molaritas H+. Nah, bisa diubah atau dicari pH-nya. Nilai pH-nya sama dengan minus log H+. Untuk jenis larutan basa kuat dengan basa kuat, bisa dicari dengan OH- sama dengan mol OH- total dari kedua larutan tersebut dibagi volume total. Untuk mencari pH, yang pertama dilakukan adalah menghitung pOH dahulu sama dengan minus log OH-. Nah, maka dari itu menemukan pOH. Untuk mencari pH bisa dicari dengan 14 minus pOH. 14 ini yang dimaksud tadi adalah Ka dikali Kb sama dengan 10 pangkat minus 14. Apabila dijadikan pH ditambah pOH, maka 14. Untuk jenis larutan asam kuat ditambah dengan basa kuat, di sini bisa dihitung konsentrasi masing-masing asam sendiri dan basa sendiri. Untuk pH-nya bisa dijumlahkan antara pH dan pOH konsentrasi akhir nanti. Selanjutnya ada jenis larutan asam dan basa yang tepat habis bereaksi. Karena habis bereaksi tidak ada sisa, maka pH campurannya adalah netral atau pH sama dengan 7. Kemudian untuk jenis larutan yang di sisanya ada asam, maka konsentrasi yang dihitung adalah konsentrasi dari sisa asam tersebut. Maka bisa dicari pH-nya dengan min log dengan molaritas sisa asam tadi. Begitu juga dengan basa. Di sini bedanya hanya mencari pH. Untuk mencari pH dalam sisa basa, melewati pOH dulu sama dengan minus log OH-, kemudian dicari pH sama dengan 14 minus pOH yang ditemukan tadi. Yang ketujuh ada larutan penyangga, yaitu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH tertentu walaupun diberi zat lain. Nah, cara kerja dari larutan penyangga ada dua, yang bersifat asam dan basa. Untuk cara larutan penyangga asam, untuk menjaga pH, yaitu yang pertama, pada penambahan asam atau penambahan H+, kesetimbangan bergeser ke kiri. Asam bereaksi dengan basa membentuk asam lemah. Yang kedua, apabila penambahan basa atau penambahan OH-, maka kesetimbangan bergeser ke kanan. Basa bereaksi dengan asam membentuk air.
Sedangkan untuk cara larutan penyangga basa menjaga pH yang pertama adalah pada penambahan asam atau penambahan H+, kesetimbangan bergeser ke kanan. Maka asam bereaksi dengan basa membentuk asam lemah. Yang kedua, pada penambahan basa atau penambahan OH-, maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Basa bereaksi dengan asam membentuk air. Yang kedelapan ada hidrolisis garam atau reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Nah, larutan dari hidrolisis garam ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, menghasilkan asam dan basa pembentuk garam. Kedua, kation dan anion dari asam basa kuat tidak dapat terhidrolisis karena terion sempurna. Ketiga, garam tidak terhidrolisis jika tidak ada kation maupun anion yang bereaksi. Yang keempat, garam terhidrolisis sebagian jika salah satu kation atau anion bereaksi. Yang kelima, garam terhidrolisis sempurna jika kation dan anion bereaksi. Selanjutnya ada pH campuran dari larutan asam kuat dengan basa kuat. Dengan hasil sisa, jika kedua larutan ini habis bereaksi, maka pH-nya netral atau sama dengan 7. Sedangkan jika sisanya adalah asam kuat, maka untuk rumusnya adalah molaritas dari asam kuat tadi dikalikan dengan valensi asam. Apabila hasil sisanya adalah basa kuat, maka molaritas yang dicari adalah OH- yang dikali dengan valensi basa. Kemudian nanti akan menghasilkan POH yang akan dicari pH-nya. Untuk mencari pH campuran dari larutan asam kuat dan basa lemah, jika hasil sisanya adalah tidak ada atau habis bereaksi, maka rumus yang digunakan adalah H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali molaritas kation garam. Nah, rumus di sini menggunakan hidrolisis garam. Sedangkan jika hasil sisa dari kedua larutan dari asam kuat dan basa lemah adalah asam kuat, maka langsung menggunakan H+ yang dikali dengan valensi asam. Apabila yang bersisa adalah sisa basa lemah, maka menggunakan rumus OH- sama dengan Kb atau tetapan ionisasi basa dikali dengan molaritas sisa basa lemah yang tadi dibagi dengan molaritas garam. Nah, di sini menggunakan rumus dengan larutan penyangga. Selanjutnya, untuk pH campuran dengan jenis larutan asam lemah ditambah basa kuat, jika hasil sisanya adalah habis bereaksi, maka rumus yang digunakan langsung OH- karena di sini basa kuat. Lalu OH- sama dengan akar dari Kw per tetapan ionisasi asam dikali molaritas anion garam. Nah, di sini menggunakan rumus dari hidrolisis. Untuk sisa asam lemah, maka H+ sama dengan tetapan ionisasi asam dikali molaritas sisa asam lemah tadi dibagi molaritas dari garam yang dibentuk dengan asam lemah ditambah basa kuat. Nah, untuk keterangannya di sini menggunakan rumus larutan penyangga. Sedangkan jika bersisa basa kuat, maka langsung dikali OH- dikali dengan valensi basa. Maka nanti akan bertemu dengan POH, dilanjutkan pencarian pH. Di sini jika habis bereaksi adalah hidrolisis, jika sisanya basa lemah maupun asam lemah, maka menggunakan larutan penyangga. Nah, selanjutnya pH campuran dari jenis larutan asam lemah dengan basa lemah. Nah, apabila hasil yang direaksikan adalah habis bereaksi, maka rumus yang digunakan apabila tetapan ionisasi asam lebih besar dari tetapan ionisasi basa, maka menggunakan rumus H+ sama dengan akar Kw per tetapan ionisasi basa dikali tetapan ionisasi asam. Namun, untuk tetapan ionisasi asam yang lebih kecil atau kurang dari tetapan ionisasi basa, maka menggunakan rumus OH- sama dengan akar Kw per tetapan ionisasi asam dikali tetapan ionisasi basa. Nah, untuk kedua rumus ini bersifat hidrolisis. Sedangkan untuk sisa asam lemah digunakan H+ sama dengan akar dari tetapan ionisasi asam dikali molaritas dari asam lemah tersebut, yang sisa tersebut.
Lalu sedangkan untuk hasil sisa basa lemah, maka menggunakan rumus OH- sama dengan akar tetapan ionisasi basa dikali molaritas basa lemah yang sisa tersebut. Yang kesembilan ada kelarutan atau konsentrasi zat terlarut dalam suatu larutan jenuh. Untuk kelarutan memiliki harga kelarutan yang disimbolkan dengan S, yaitu menyatakan konsentrasi maksimum yang dapat dicapai oleh suatu zat, atau banyaknya jumlah mol maksimum zat yang dapat larut dalam suatu larutan yang bervolume 1 liter. Nah, ini mempunyai rumus S sama dengan mol dibagi dengan volume. Semakin besar nilai kelarutan suatu zat, maka semakin mudah larut zat tersebut dalam larut tertentu. Untuk hasil kelarutan atau hasil kali kelarutan adalah ion-ion zat terlarut dalam suatu larutan jenuh itu adalah dikalikan konsentrasinya. Biasanya hasil kali kelarutan ini disimbolkan dengan KSP yang mempunyai rumus KSP sama dengan molaritas kation dikali molaritas anion. Nah, konstanta hasil kali kelarutan akan berubah bila suhu diubah dan tetap bila suhu tidak berubah. KSP sama dengan S pangkat 2, misalnya di sini ada senyawa NaOH, maka KSP dari NaOH yaitu S dikali S, yaitu Na+, konsentrasi dari Na+ dikali konsentrasi OH-, maka menghasilkan S kuadrat. Sedangkan untuk KSP yang 4 S pangkat 3, misalnya di sini ada CaOH 2 kali. Nah, untuk Ca2H, maksudnya Ca2+, harga kelarutannya adalah S. Sedangkan untuk OH 2 kali, harga kelarutannya adalah 2S pangkat 2. Nah, apabila 2 ini dikalikan, maka menghasilkan 4S pangkat 3. Untuk KSP sama dengan 27S pangkat 4, di sini misalnya ada senyawa H3PO4, di sini 3H+ memiliki harga kelarutan 3S, sedangkan PO4 3- memiliki harga kelarutan S. Nah, apabila dikalikan, maka membentuk 27S pangkat 4. Berikutnya ada pengendapan. Pengendapan terjadi pada suatu larutan yang telah jenuh. Bila dua larutan dicampurkan, maka akan terbentuk basa atau garam yang akan larut atau mengendap dapat dicek dengan quotient reaksi atau QC. Nah, quotient reaksi atau QC adalah nilai yang bentuk persamaannya sama dengan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Di sini QC adalah konsentrasi katoda dikali konsentrasi anoda. Biasanya kalau di soal itu sudah diketahui KSP-nya. Nah, setelah itu menentukan nilai QC. Nah, untuk perbandingannya, apabila QC sama dengan KSP, berarti larutan tepat jenuh atau akan mengalami pengendapan. Namun, apabila QC nilainya kurang dari KSP, berarti larutan tidak atau belum mengendap, masih larut. Sedangkan apabila QC lebih besar dari KSP, berarti telah terjadi pengendapan. Selanjutnya, materi yang ke-10 ada hidrokarbon atau senyawa organik yang tersusun hanya dari atom karbon atau C dan hidrogen atau H. Di sini jenis hidrokarbon ada 2, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh memiliki ciri-ciri yaitu tidak mempunyai ikatan rangkap, sedangkan hidrokarbon yang tak jenuh mempunyai ikatan rangkap. Di sini hidrokarbon jenuh ada alkana dan sikloalkana. Sedangkan hidrokarbon tak jenuh ada alkena yang memiliki satu ikatan rangkap 2, alkuna yang memiliki satu ikatan rangkap 3, dan alkadiena yang memiliki 2 ikatan rangkap 2. Untuk senyawa alkana atau hidrokarbon jenuh ada banyak ya. Di sini ada contohnya ada 10. Untuk jumlah atom C, yang satu mempunyai rumus CH4, nah namanya ini metana. Untuk selanjutnya ada etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Perlu diingat, untuk senyawa alkana, alkena, alkuna,
Nama yang awal itu tetap, yang bedanya hanya nama akhir. Yang sama adalah met, et, prop, but, pen, hex, hep, ok, non, dek. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa senyawa dari alkena. Di sini tidak mempunyai jumlah atom C1 ya, karena nanti tidak ada ikatan tangkap 2. Nah, untuk rumusnya beda dengan alkana. Apabila alkana tadi memiliki C2, maka H+-nya berjumlah 6. Di sini C-nya 2 hanya 4 atau 2 kali dari jumlah atom C. Nah, di sini kan sama, et, prop, but, pen, hex, hep, ok, non, dek. Yang bedanya ada nama yang belakang. Di sini ada etena, kalau alkana adalah etana. Di sini etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dokena, dekena. Lalu selanjutnya ada rangkap 3, yaitu senyawa alkuna. Di sini sama dengan alkena, tidak memiliki jumlah atom C yang hanya 1 nanti karena tidak ada ikatan tangkap 3-nya. Nah, di sini kan sama juga, et, prop, but, pen, hex, hep, ok, non, dek. Nah, bedanya di sini rumusnya adalah C2H2. Nah, untuk di alkuna jumlah atom C sama dengan jumlah atom H. Untuk alkena jumlah atom C adalah setengah dari jumlah atom H. Kemudian untuk namanya yang belakang beda. Di sini ada etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, ektuna, nenuna, dekuna. Bedanya nama hanya di belakang. Jadi yang perlu diingat adalah met, et, prop, but, pen, hex, hep, ok, non, dek. Di sini ada referensi yang saya gunakan untuk menyusun PowerPoint ini. Untuk pengenalan hidrokarbon mungkin cukup sampai di situ tadi. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar materi kimia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Untuk pertanyaan bisa DM atau chat ke IG atau Instagram @kayusamikaluh. Terima kasih dari saya, Febrilian Anggraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.